Inilah kami, Posyandu Anggrek 13, Gria Topindo, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Dengan kami, mari berjuang bersama. Ketika itu, warga Komplek Gria Topindo masih menghidup ke RW 1, karena kan Komplek Gria Topindo ini baru. Sedangkan warganya udah banyak dan mereka mempunyai balita. Nah, dari situ ada tuntutan untuk penimbangan. Karena kita masih bersatu ke RW 1, jadi penimbangan dilaksanakan terpisah, tapi untuk tiap bulan kita memberikan laporan penimbangan ke RW 1. Jadi untuk RW 13 kita belum terbentuk. Awalnya Posyandu Anggrek 13 ini terbentuk sekitar tahun 2012 di bulan Juni, karena sebelumnya sekitar tahun 2011 kita masih nginduk ke RW 1. Nah, dari tahun 2012 ini kita menyelenggarakan penimbangan sendiri. Dengan ala kadarnya, waktu itu kita di pelataran Masjid Al-Jadid untuk mengadakan penimbangan, karena kan kewajiban kita untuk melaporkan hasil penimbangan tiap bulan. Jadi kita udah nggak nginduk lagi ke RT 1. Tujuan dibentuknya Posyandu Anggrek 13 karena merupakan salah satu tuntutan juga dari desa, agar setiap bulan kita memberikan laporan hasil penimbangan dan juga untuk peninjauan tumbuh kembang balitanya. Juga karena di RW 13 ini ada lansia, ada anak-anak, ada remaja. Nah, karena itu kita bentuk Posyandu RW 13 untuk memberikan kemudahan kepada semua warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terdekat yang bisa diberikan di Posyandu. Sampai sekarang Posyandu Anggrek 13 itu udah berlangsung kurang lebih 10 tahun. Nah, waktu itu untuk awal-awal kan kita belum mempunyai bangunan sendiri, sehingga untuk penimbangan kita dilakukan di pelataran masjid. Lalu setelah kira-kira tahun 2016 barulah kita mendapatkan bangunan sendiri. Nah, ketika itu kita melakukan usaha-usaha, yaitu membuat proposal untuk pengajuan ke APD. Lalu dari swadaya warga juga untuk pengadaan alat-alat dasar seperti dacin, alat-alat timbang, dan juga meja-meja. Lalu setelah 2016 itu juga kita mendapatkan rapid dari provinsi, di mana rapid itu kita salurkan untuk pengadaan prasarana yang belum ada, untuk kelengkapan yang lain seperti alat ukur tekanan darah, untuk penyimpanan arsip-arsip yaitu lemari, penimbangan digital buat balita, dan lain-lain, alat tulis dan sebagainya. Untuk perihal dana di Posyandu Anggrek 13 ini kita bersumber pertama dari dana sehat, itu sumbangan dari tiap kader. Lalu ada PMT dari desa juga sesuai dengan jumlah balita yang ada di Posyandu Anggrek 13 ini. Lalu juga ada jimpitan perelek dari tiap warga yang disalurkan melalui kas RW. Lalu kita disediakan canceling. Jadi untuk hari H pelaksanaan Posyandu, setiap pengunjung ya kita nggak wajibkan ya, tapi dipersilakan yang mau memberi sumbangan atau sedikit rezekinya buat ngisi canceling. Nah, itu sumbernya dari situ, sehingga operasional kita bisa berjalan sampai saat ini. Untuk kepengurusan Posyandu Anggrek 13, semua warga, kalau bisa semua warga kita kelola bersama Anggrek 13 ini supaya kita maju bersama, berkembang bersama. Karena yang namanya Posyandu kita dilaksanakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Adapun kriteria untuk menjadi kader, kita tidak ada kriteria khusus di situ. Siapapun boleh menjadi kader asalkan dia mempunyai apa? 1, jiwa sukarela, jiwa membantu, jiwa kerjasama, dan juga gotong royong. Kita di sini tidak boleh yang namanya individual, ingin menang sendiri atau egois. Yang tentunya kita mengutamakan kebersamaan dan kesepakatan bersama. Karena yang namanya kader itu kan kita tidak digaji ya. Jadi mudah-mudahan ya di akhirat sana kita mempunyai pahala. Untuk kepengurusan Posyandu RW 13 ini, keseluruhan kader kita ada 9 orang yang diketuai oleh Ibu Yeti Herlani, kemudian bendaharanya Ibu Mulyanti, lalu dengan sekretarisnya Ibu Depi Herawati. Lalu kader-kader yang lain seperti kader Kesling itu oleh Ibu Nani, kader diare itu Ibu Ira Hapsah, lalu kader imunisasi saya sendiri Eli Heliawati, lalu kader gidinya oleh Ibu Nining Sumiarsi, kader KB-nya oleh Ibu Ani, dan kader KIA oleh Ibu Depi Herawati.
Adapun kegiatan yang dilakukan di Posyandu RW 13 ini ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan utama yang mencakup 5 langkah, yaitu KIA, kesehatan ibu dan anak, lalu ada KB, ada gizi, imunisasi, dan pencegahan dan penanggulangan diare. Lalu ada untuk kegiatan pengembangan atau kegiatan pilihannya, kita ada Tribina di sini, yaitu ada BKB atau Bina Keluarga Balita yang diketuai oleh Ibu Mulyanti. Lalu ada BKR atau Bina Keluarga Remaja yang diketuai oleh Ibu Depi Herawati. Lalu yang ketiga kita ada BKL atau Bina Keluarga Lansia yang diketuai oleh Ibu Nining Sumiyosi. Adapun untuk memperlancar kegiatan Posyandu di RW 13 ini, tentunya sebelum pelaksanaan kita H-2 atau H-1 kita kumpul bareng. Semua kader kita kumpul bareng untuk pembagian tugas di situ. Jenis PMT apa yang akan kita berikan pada saat itu. Nah, setelah kita beres bagi tugas atau mempersiapkan PMT apa yang akan diberikan kepada balita yang hadir, pada hari H-nya kita mempersiapkan 7 meja di situ. Untuk pelaksanaannya, meja pertamanya itu pendaftaran, lalu penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pelayanan, ekonomi, dan juga OP2K atau UPPKS. Setelah penimbangan selesai, semua kader kita kumpul, mengecek pencatatan dan juga peralatan. Ketika banyak balita yang tidak hadir atau yang tidak hadir, kita melakukan sweeping dengan membawa alat-alat timbang atau alat ukur, kita door to door ke rumah masing-masing supaya untuk laporan penimbangan kita lengkap. Biasanya ketika kita ada pelaksanaan Posyandu, biasanya ada tim survei atau ada tim pembina dari luar. Kalau kita ditulis ada di buku tamu. Apa itu dari bagian kesehatan, dari bagian kebersihan lingkungan, dari bagian gizi, atau sekedar memberikan pembinaan kepada ibu-ibu, kan otomatis kita yang hadir di Posyandu kan ibu-ibu. Mungkin yang punya remaja atau punya balita. Nah, di sini kita memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang berkumpul di Posyandu sambil penimbangan ini untuk bagaimana caranya pola asuh anak. Mungkin ada juga untuk pola kita pemberian arahan kepada remaja sama ke balita, kita bagaimana caranya. Nah, kita diberikan arahan ke situ, ataupun ada semacam parenting buat orang tua yang ingin bertanya kepada ahli kesini yang datang, tenaga gizi atau tenaga kesehatan, bagaimana nih anak saya rewel, susah makan atau apa. Nah, kita bisa konsultasi di sini dengan tenaga ahli. Jadi setiap kita pelaksanaan Posyandu ada kunjungan, ada tamu pembina yang datang ke sini. Jadi selain ditimbang, balita juga untuk ibu-ibunya mendapatkan ilmu tambahan di sini. Di Posyandu Anggrek 13 ini, kita untuk pencatatan dasar-usma berjalan setiap bulan. Yang diketuai oleh Ibu RW yaitu Ibu Ira Hapsah. Lengkap tiap bulan kita isi data-datanya. Alhamdulillah sejauh ini tanggapan warga positif ya kepada kader. Mereka semacam menganggap kader itu sebagai bukan garda terdepan ya, tapi informasi yang menjembatani terdepan. Kita misalkan mau bertanya tentang kesehatan atau bertanya tentang KB, mereka bertanya dulu kepada kader, aduh saya terlambat KB nih, mungkin ada rekomen kita mau ke bidan yang mana, atau untuk pelaksanaan. Nah, di masa pandemi ini misalkan ada pelaksanaan vaksin, mereka bertanya kepada kader, Bu, maaf saya nih belum vaksin kedua, kemarin pas jadwal vaksin kedua saya mudik mungkinnya. Mereka bertanya apakah untuk pelaksanaan vaksin kedua ada di puskesmas atau di desa gitu. Informasi tentang yang adanya di puskesmas atau yang adanya di desa atau di kader-kader kecamatan, mereka bertanya ke kader. Ataupun tentang keluhan-keluhan, kita ketemu di jalan, keluhan-keluhan balitanya, nih balita saya telat nih, belum ngomong atau stunting gitu, kenapa kecil terus atau gimana, ya kita sambil kita berlalu mungkin di jalan tegur sapa bertanya kepada kader. Mungkin mereka menganggap kader mungkin mendapatkan ilmu lebih lah dari warga biasa, orang-orang terpilih gitu di warga masyarakat ini, mungkin kader orang-orang terpilih di situ. Harapan saya untuk Posyandu RW 13 ini kepada yang terhormat instansi terkait, tolonglah beri perhatian lebih kepada kita supaya kita ya di saat ini kan kita ada di strata mandiri bisa mencapai strata multifungsi secepatnya.
Tolonglah berikan pembinaan atau bimbingan kepada kita, apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi. Tolong perhatian lebihnya ditunjukkan kepada kita biar kita bisa terus maju. Semangat terus. Untuk prestasi ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti oleh Posyandu RW 13 ini, salah satunya kita pernah mengikuti Lomba Posyandu. Meskipun baru tingkat desa, alhamdulillah kita juara pertama. Lalu karena kita juga ada toga, kita pernah mengadakan proyek toga di sini yang dihadiri perwakilan pemerintah dan juga perwakilan dari farmasi. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang melengkapi tanaman-tanaman toga dengan membawa langsung percontohan tanaman-tanaman obat dari farmasi. Lalu kita juga pernah mengikuti lomba yang kedua kalinya. Terus kita juga pernah kedatangan dari tim UPPKS Kabupaten dikarenakan kita banyak warga di komplek ini yang mempunyai home industri. Salah satunya dari industri garment atau pembuatan baju, konveksi. Adapun home industri tentang kuliner, jenis-jenis makanan. Kurang lebih lah 10 home industri di sini. Jadi ada pembinaan UPPKS dari kabupaten langsung ke sini. Pelayanan Posyandu Anggrek itu kan luar biasa banget. Dan perkembangan anak itu kepantau, kesehatannya, pola makannya, terus penimbangannya juga cocok. Terus opini untuk kedepannya Posyandu lebih baik lagi dari pelayanannya yang sebelumnya.